Ya, bismillah. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua tentang pembiasan. Pembiasan yaitu terjadinya pembelokan arah sinar cahaya pada saat berpindah dari satu medium ke medium yang lain yang memiliki indeks bias yang berbeda. Pada umumnya pada saat sebuah sinar berpindah dari satu medium yang kurang rapat ke lebih rapat, dia akan membelok mendekati garis normal. Sedangkan pada saat sinar itu berangkat dari media yang lebih rapat secara optik, kemudian menuju medium yang kurang rapat secara optik, maka dia akan menjauhi garis normal. Oke, kita bahas. Hukum pembiasan di sini dijelaskan oleh hukum Snellius. Ya, di sini diagramnya ini merupakan batas antara dua medium, yaitu di sini misalkan medium udara yang kurang rapat dan ini adalah medium air yang lebih rapat. Jika ada sinar datang dengan arah seperti ini yang memiliki sudut datang I, ya, di mana sudut I ini adalah sudut antara sinar datang dengan garis normal, kemudian menuju air, maka dia akan terjadi pembelokan ke arah sini yang akan terbias dengan sudut R, di mana sudut R ini lebih kecil daripada I, ya, berdasarkan hukum Snellius. NI dikali sin I sama dengan NR dikali sin R, di mana NI di sini adalah indeks bias di mana sinar itu datang, ya, misalkan dalam kasus ini adalah udara, dan I di sini adalah sudut datang, itu I di sini sudut antara sinar datang dengan garis normal. NR di sini adalah indeks bias tempat udaranya terbiaskan, ya, atau medium yang kedua, dan sin R di sini adalah sudut bias, ya. Jadi persamaannya seperti ini, atau sin theta R per sin theta I sama dengan NI per NR. Yang perlu diingat bahwa indeks bias ini, kerapatan secara optik, tidak selalu lebih besar pada saat kerapatannya secara massa lebih besar, ya. Misalkan air dengan minyak, yang berdasarkan eksperimen, air, ya, berdasarkan data, air itu lebih rapat secara massa daripada minyak, tetapi ternyata indeks bias minyak lebih besar daripada air, ya. Jadi tidak selalu indeks bias itu sebanding dengan kerapatannya secara massa, ya. Untuk kasus yang kedua, di sini sinar datang dari air menuju udara, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal, ya. Jadi sinar datang dengan sudut I dan dibiaskan dengan sudut R karena berangkat dari medium yang lebih rapat kepada medium yang kurang rapat, maka akan dibiaskan, ya, sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal, ya. Seharusnya lurus ke sini, tetapi dia akan membelok ke sana lebih besar daripada arah sinar datangnya. Ini adalah hukum Snellius. Nah, jadi artinya pada saat sinar datangnya ini itu lebih besar, misalkan kita awal di sini, nah, misalkan datangnya di sini, maka akan dibiaskan lebih besar lagi. Nah, nanti ada satu saat, pada saat titik tertentu, dia sinarnya datang dengan I, di sini, akan terbiaskan ini sejajar dengan bidang batas antara air dengan udara ke sini. Nah, sudut ini kita sebut dengan sudut kritis, ya, critical angle, yaitu sudut datang dari air ke udara di mana sinar biasnya itu sejajar dengan bidang batas antara air dengan udara, kita sebut sudut kritis. Dimana kalau sinar datang ini lebih besar daripada sudut kritis, maka akan terjadi namanya total internal reflection atau pemantulan internal, ya. Jadi dia tidak terbiaskan tapi malah terpantulkan. Ini adalah prinsip dasar dari fiber optik. Oke, di sini salah satu aplikasinya adalah pembiasan pada pelan paralel. Pelan paralel itu adalah sebuah kotak, gitu ya, kubus yang memiliki kerapatan yang lebih besar daripada udara. Biasanya terbuat dari kaca atau dari fiberglass. Misalkan ada sinar datang di sini dengan sudut theta 1, ya, terhadap garis normal ke bidang batas antara pelan paralel dengan udara, maka terbiaskan dengan theta 2 lebih kecil daripada theta 1. Kemudian sinar ini datang lagi kepada bidang batas yang lain antara kaca atau pelan paralel ini kepada udara, akan terbiaskan dengan theta 4, di mana theta 1 pasti sama dengan theta
theta 4 ya. Jadi garis ini dengan sinar biasnya. Nah, jadi antara sinar datang dengan sinar yang terbiaskan pada saat sinar ini keluar dari pelan-pelan terjadi pergeseran, yaitu sejauh D. Awalnya lintasan yang ini, kemudian keluar dengan lintasan yang ini, terjadi pergeseran. Ya. Nah, secara geometris ini bisa diturunkan dengan hukum Snellius ya, sehingga didapatkan D. Di sini kita langsung dapatkan hasil akhirnya D sama dengan T, di mana T di sini adalah tebal dari plan paralelnya, ini adalah T, dikali sin theta 1 dikurang theta 2, di mana theta 1 adalah sinar datang yang awal, theta 2 adalah sinar yang terbiaskan. Untuk mencari theta 2 kita bisa menggunakan hukum Snellius, yaitu N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Di sini kita bisa mendapatkan nilai dari T2, di mana N1 ini adalah indeks bias udara dan N2 adalah indeks bias dari kaca pelan paralelnya. Ya, jadi ini adalah persamaan pergeseran lintasan cahaya. Kemudian penerapan berikutnya adalah kedalaman semu. Pada saat kita melihat sebuah kolam atau sungai, maka kita melihat dari udara seakan-akan kita melihat kolam itu lebih dangkal daripada yang seharusnya. Misal kedalaman ini misalkan 1 meter, ya misalkan aja 1 meter, maka yang kita lihat itu sebenarnya cuma segini, ya, dimana lebih pendek daripada 1 meter. Hal ini disebabkan karena ada pembiasan di sini. Ya, sekarang kita lihat. Misal sinar datang dari bawah ke atas, dia akan terbiasakan menjauhi garis normal berdasarkan persamaan Snellius tadi. Misalkan dia datang dengan sudut theta I dan terbiasakan dengan sudut theta R, dan datang ke mata dengan arah lintasan ini. Maka seakan-akan mata melihat dasarnya itu bukan di sini, tetapi di sini berdasarkan penglihatan orang atau pengamat itu. Karena gini, secara intuitif, secara naluriah kita akan selalu menganggap ya, indera kita akan selalu menganggap bahwa ya, mata kita menganggap bahwa sinar itu selalu berjalan lurus. Jadi pada saat ada lintasan seperti ini, maka mata kita akan menganggap bahwa benda yang kita lihat itu ada di sini, ya. Karena persepsi kita sehari-hari, ya ini masalah persepsi. Seakan-akan di sini, padahal enggak, harusnya di sini karena terjadi pembiasan. Sekarang kita lihat theta 1 ini adalah theta 1, segitiganya yang ini, ya. Sini saya gambarkan lagi. Ini theta 1. Theta 1, di mana ini adalah tinggi kolam yang sebenarnya, ya, dan di sini adalah X misalkan. Dan ini adalah theta 2, di mana di sini X, di sini adalah H aksen. H aksen ini adalah kedalaman semu yang seakan-akan kita melihat bahwa kedalamannya itu sedalam H aksen. Nah, tan theta I, tan itu adalah depan per samping, ini X per H, dan tan theta R adalah X per H aksen, ini X per H aksen. Sehingga ini dicoret, dan ini posisinya jadi dibalik, karena ini seper H aksen, jadi H aksen per H. Dimana tangan theta I itu adalah sin per cos, ini juga tangan theta R adalah sin per cos, sehingga ini sin I per theta sin theta R, ini dibalik jadi seperti ini. Theta R-nya ada di atas, theta I-nya di bawah. Nah, dimana berdasarkan hukum Snellius bahwa sin theta I per sin theta R itu sama dengan N2 per N1, ya, hukum Snellius yang tadi. Maka bisa kita tuliskan bahwa H aksen, ya, ini pindah ruas ke sini, jadi dibalik. Nah, posisinya kebalik. Nah, jadilah H aksen per H sama dengan N2 per N1 dikali cos theta R per cos theta I, di mana theta R di sini adalah sudut bias, theta I adalah sudut datang, dan datangnya itu dari air, ya, datangnya dari air ke udara. Misal kita anggap orang ini melihat tegak lurus, jadi matanya di sini. Ya, ini posisi mata di sini, jadi melihat tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti tetanya adalah 0. Ya, tetanya adalah 0. Sehingga kalau theta I-nya 0, maka theta R-nya pasti 0. Sehingga ini bernilai 1, cos 0 itu 1. Ini juga bernilai 1. Jadi untuk penglihatan yang tegak lurus terhadap bidang, maka persamaannya H aksen per H sama dengan N2 per N1. Ini untuk yang penglihatan tegak lurus. Misal, contohnya seperti ini. Kita melihat sebuah benda, bejana berisi air sedalam. Jadi ini adalah kedalaman yang nyatanya. Kedalaman sebenarnya adalah
50 cm. Indeks bias air ini sama dengan 4/3 dan indeks bias udara ya, berapa kedalaman semu yang diamati oleh orang. Nah, karena di sini sudutnya itu tidak diketahui, maka kita anggap sudut datang dan sudut biasnya sama dengan 0 derajat ya. Berarti kita menggunakan persamaan H aksen per H ini sama dengan N udara per N air. H aksen per 50 cm sama dengan 1/4/3 sehingga H aksen sama dengan 50 dikali 3/4. Hasilnya adalah 37,5 cm.